Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, kali ini gue akan masih membahas alur cerita seru film lainnya nih guys. Genrenya sih masih seputar film horor, tapi ada genre komedinya kok, jadi masih bisa seneng-seneng dikit, hehe. Film ini berjudul tentang Jennifer's Body nih guys, yang memiliki arti mayat Jennifer. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang memiliki sahabat bernama Jennifer. Awalnya sih masih biasa-biasa aja kan, dia adalah gadis populer di SMA-nya nih guys. Tapi semua berubah ketika mereka berdua mengalami kejadian peristiwa kebakaran yang ada di salah satu desanya nih guys. Setelah itu, Jennifer dibawa oleh sekelompok pria band yang dibawa ke satu tempat gitu. Tapi makin lama, tingkah laku Jennifer tuh makin aneh. Dia suka mangsa cowok-cowok anak SMA-nya nih. Waduh, daripada kepo, mending langsung aja deh disimak video ini. Film ini disutradarai oleh Karen Kusama dan diperankan oleh aktris yang cukup terkenal nih guys, seperti pacarnya Sam di Transformers 1 dan 2. Megan Fox, yang udah pasti dia udah gak diraguin lagi nih guys. Di sini dia berakting menjadi Jennifer's Check. Lalu ada Amanda Seyfried sebagai Needy Lesnicki, Johnny Simons sebagai Chip, Adam Brody sebagai Nikolai, dan masih banyak lagi nih guys. So bagaimanakah kelanjutannya? Bagaimanakah nasib Jennifer ataupun nasib sahabatnya Needy sebagai temannya Jennifer nih guys? So without further ado, let's dive into the story, Jennifer's Body. Cerita dibuka dengan adegan seorang wanita yang ditahan di rumah sakit jiwa. Dia bernama Needy, wanita yang sangat dikenal dengan suka memberontaknya nih guys. Bahkan saat dokter sedang menyarankan makanan untuknya, dia ditendang gitu aja nih. Asli, kuat banget dah nih cewek. Pada akhirnya, dia pun dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Dulu, Needy tidak pernah sebarbar ini. Dia adalah wanita normal layaknya wanita lain. Di sini, kok dia juga kesal sama lagu yang enak gini ya? Aneh. God, I hate this. Film pun flashback menceritakan kisah Needy bersama sahabatnya. Mereka tinggal di desa terpencil yang bernama Devil's Kettle. Mereka menamakan desa tersebut karena terkenal dengan air terjunnya yang memiliki pusaran air tak berujung. Para ilmuwan juga sudah sering meneliti pusaran tersebut dengan menjatuhkan berbagai benda, namun benda tersebut tidak pernah terlihat lagi di permukaan. Di sisi lain, ternyata Needy sedang mengintip sahabatnya yang bernama Jennifer. Jennifer, Needy, dan bersama pacarnya Chip, 2 bulan yang lalu mereka adalah siswa SMA Kota Devils pada umumnya. Meskipun mereka berdua adalah sahabat, pesona kecantikannya Jennifer sangat jauh bila dibandingkan dengan Needy. Bahkan seringkali orang menganggap kedekatannya sebagai pasangan yang lesbi. Kemudian, Jennifer mengajak Needy untuk pergi menonton band indie Low Shoulder yang akan tampil di sebuah cafe Melodyland di desanya nanti malam. Padahal, Needy sudah ada janji juga dengan pacarnya Chip nanti malam. Sudah pasti, Chip bete karena Needy selalu menuruti apa maunya Jennifer. Dia menganggap Needy dan Jennifer tidak memiliki banyak kesamaan. Tapi apa boleh buat, mereka adalah best friend forever yang akan selalu saling mengerti. Cie. Tidak lama kemudian, Jennifer pun menjemput Needy. Bisa dibilang, Melodyland adalah sebuah bar dibandingkan kafe. Selain itu, di sana juga terdapat Ahmed, siswa pertukaran pelajar dari India. Mereka juga bertemu Roman, salah satu temannya juga di sekolah. Kemudian, ketika band indie Low Shoulder pun sampai di kota, sepertinya Jennifer sangat antusias nih untuk berkenalan dengan vokalisnya. Dia pun mengajak Needy untuk berkenalan juga dengannya. Vokalis tersebut bernama Nikolai. Tapi, Needy penasaran dengan mereka. Kenapa mereka mau jauh-jauh datang dari kota hanya untuk manggung di desa mereka? Nikolai hanya menjawab kalau mereka hanya ingin jumpa fans. Once again, mereka ini band indie ya, masih belum terkenal banget gitu. Lalu, Nikolai bersama temannya sedang membicarakan Jennifer. Mereka memperdebatkan soal Jennifer yang masih perawan atau enggak nih. Tapi, obrolan mereka didengar oleh Needy. Dia pun menegur dan menegaskan kepada mereka kalau Jennifer emang masih perawan.
Padahal Jennifer mah udah nggak perawan lagi nih. Waduh, jangan ditiru ya guys ya kalau belum resmi. I'm not even a backdoor virgin anymore. Kemudian, Low Shoulder pun menyanyikan lagu andalannya. Tapi, nggak lama kemudian api pun muncul dan membakar seluruh bar. Alhasil, orang-orang pun menjadi panik dan berhamburan mencari jalan keluar. Banyak yang mati kebakar dan terinjak-injak. Sementara, Needy dan Jennifer berhasil selamat dengan cara lewat jendela kamar mandi. Si jago merah telah berhasil melahap satu bar tersebut beserta para korbannya. Waduh. Tapi Jennifer kok bengong terus gitu ya pas ada api? Entah emang shock atau kehipnotis gitu. Sementara si Nikolai udah selamat dan santai-santai aja gitu, nggak ada panik-paniknya. Hadah. Dia memaksa Jennifer untuk istirahat di dalam mobil van-nya. Di sini, Needy udah punya firasat buruk nih terhadap Nikolai. Seperti dia melihat pohon seram ketika dia kecil. Kemudian, Needy pulang ke rumah dan meminta bantuan ke Chip. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang memencet bel rumahnya. Anehnya, pas dibuka kok nggak ada siapa-siapa dong. Needy yang masih penasaran, dia pun mencari taunya. Ternyata orang itu adalah Jennifer. Tapi kok dia udah berlumuran darah dan misterius gitu ya? Saking laparnya, dia malah makan dan udah kayak binatang loh. Mana muntah berlendir hitam dan berjarum gitu. Pas dipegang nadinya, juga kayaknya udah nggak berdetak nih. Melihat Needy ketakutan, Jennifer pun pergi. Waduh, aneh banget ya guys ya. Ketika di sekolah, orang mah taunya Needy jadi pendiam gara-gara kebakaran semalam. Padahal mah dia bingung sama Jennifer. Nggak lama kemudian, si Jennifer pun datang dan kayak normal-normal aja dong. Padahal semalam tuh Needy bener-bener gosok itu cairan hitam semalaman. Bahkan kukunya aja masih kotor nih. Waduh, aneh tapi nyata. Kejadian semalam memakan 8 korban siswa dan guru SMA Devils juga, termasuk si Ahmed dari India. Kemudian, Needy curhat soal kejadian Jennifer semalam kepada Chip. Tapi Chip masih belum mempercayainya kalau cairan hitam itu adalah roh jahat. Di sisi lain, Jonas anak klub rugby, dia sedang bersedih kehilangan sahabatnya bernama Craig. Lalu, Jennifer datang menghampirinya. Ia berniat menyenangkan hati Jonas dengan bilang kalau sebelum mati, Craig berpendapat kalau Jonas dan Jennifer adalah pasangan yang cocok. Lantas, Jennifer pun mengajak bersenang-senang uhuy ke dalam hutan. Tapi anehnya, kok badannya dia hangat banget dan banyak hewan juga yang ngeliatin gitu ya. Emang lu udah pada 18 tahun ke atas apa? Maksudnya aneh aja gitu. Nope. Nah, bener aja. Gak lama si Jennifer berubah dan menyantap Jonas dong. Waduh. Mendengar teriakan Jonas, si guru IPA ini malah berasumsi kalau si Jonas lagi melepas kesedihannya. Emang iya sih harusnya gitu. Tapi kan, dalah. Pas dia samperin, mayat Jonas pun sudah terkoyak-koyak. Waduh, mengsedih ya guys ya. Sementara si Needy malah ngedenger band Low Shoulder yang udah terkenal karena menyelamatkan nyawa orang-orang Devil's Cattle di radio nih guys. Padahal mah boro-boro dia bantuin. Kemudian, ibu dan ayah Jonas juga sangat bersedih dan kesal melihat anaknya mati naas seperti itu. Di sisi lain, abis kenyang makan Jonas, Jennifer berenang-renang uhuy dong. Asli, kalau setannya cantik gini mah, gue juga pasrah aja nih, hehehe. Bahkan, si Jennifer aja juga memuji-muji dirinya sendiri kalau dia cantik dan seksi. Bisa kebal gitu juga dong lidahnya. Ew. I'm crossing you out. Tapi pas asik-asik ngobrol, Needy harus menemui Chip dulu di taman nih. Chip memberitahunya bahwa Jonas ditemukan mati dengan kondisi yang naas. Mereka masih belum menerima kenyataan setelah peristiwa kebakaran semalam dan kini sudah ada kanibal yang berkeliaran.
Di saat orang-orang lagi pada berduka, kayaknya cuma si Jennifer aja yang seger dan semangat. Ada. 1 bulan telah berlalu. Perlahan warga kota Devils kembali sembuh dan senang lagi. 1 semester juga sudah ingin berakhir. Rencananya, band Low Shoulder juga akan mengadakan konser di sekolahnya sembari menggalang dana untuk para warga Devils. Tapi cuma dibagi 3% aja dong. Terlalu baik emang. Needy juga debat kalau Low Shoulder nggak nolongin orang sama sekali pas kebakaran. Sementara si Jennifer kok udah lemes banget ya, kayak orang habis lahiran. Kulitnya pecah-pecah dan rambutnya kusam. Don't look at me like that. Namun, Colin si anak klub band tiba-tiba juga ingin mengajak Jennifer kencan dong. Mendengar rencananya cuma ngajak nonton film, apalagi yang nggak dia sukain, Colin pun langsung kena mental. Tapi kesian sama Colin kali ya, Jennifer kembali mengajak ke rumahnya dengan menonton film yang ia sukai. Ketika si Colin lagi nyari alamatnya Jennifer, dia merasa aneh dengan perumahannya yang begitu sepi dan seram nih. Sementara si Needy malah santap-santap uhuy dengan Chip. Waduh, aus dia. You made it. Gak lama kemudian, si Jennifer pun nongol dan menyapa. We can play mommy and daddy. Di sini, dia udah kelihatan lemes banget dah, tapi Jennifer tetap maksain buat nyenengin Colin. Ada, jadi pada saling santap-santap uhuy gini dah. Jennifer. Yeah, I thought boys like you were really into. What? Are you scared? Tapi perasaan Colin pun benar. Tiba-tiba, Jennifer berubah dan mulai menakuti Colin. I need you frightened. Needy yang lagi asik-asik juga malah memikirkan Jennifer. Alhasil, Colin pun habis dimukbang sama Jennifer. Sedih. Seketika, Needy pun bergegas mencari tahu perasaan khawatirnya kepada Jennifer. Pas ketemu malah panik. Waduh, gimana sih? Needy pun pulang ke rumah dan berniat istirahat. Malah ketemu Jennifer juga. Ada. Hi. Tapi dia udah nggak lemes dan kusam lagi. Wah, berarti lagi kenyang nih dia. Jennifer berniat menjelaskan kepada Needy tentang peristiwa kebakaran serta apa yang terjadi pada dirinya. Guys from Low Shoulder? Totally evil. Ternyata, pada malam itu Jennifer dibawa ke air terjun oleh para personil band Low Shoulder, yang ternyata adalah para pengabdi setan. Waduh. Jadi, dia semacam ingin ngelakuin ritual pemuja setan dengan menumbalkan perawan dan sebagai gantinya, band indie mereka juga akan terkenal dan menjadi kaya raya. Ada, mengsuram. We deliver this virgin Dan seketika Jennifer pun harus mati terbunuh oleh mereka semua. Sejak saat itu, dia hanya ingat kalau dia bangun dan pergi ke rumah Needy yang pas muntah cairan hitam. Terus dia keluar lagi dan ketemu Ahmed. Ternyata Ahmed yang selamat dari kebakaran tersebut harus mati dimakan oleh Jennifer, bukan mati kebakar nih. Ketika dia kenyang, tubuhnya juga menjadi segar dan kebal apapun. Waduh. Needy yang shock dengan fakta tersebut, dia pun mengusir Jennifer dari kamarnya. Keesokan harinya, sekolah kembali berduka dengan pemakaman Colin dan berharap dia adalah pemakaman yang terakhir. Kemudian, Needy berniat melakukan penelitian paranormal untuk mengetahui bagaimana mengusir atau mengalahkan setan tersebut. Ternyata, Needy menemukan fakta bahwa setan yang ada di dalam tubuh Jennifer adalah setan yang bernama Succubus. Ialah setan pemakan daging dan menerima tumbal dari perawan. Menurut legenda abad pertengahan di barat, setan Succubus ini adalah setan atau iblis yang berwujud wanita cantik. Dia selalu memangsa anak laki-laki dengan cara menggodanya. Waduh. But in case, Jennifer udah nggak perawan nih sejak SMP. Makanya setan itu tuh nyangkut di badannya. Tapi meskipun begitu, si band indie ini atau penyembahnya tetap dapat imbalannya nih guys. Waduh, menang banyak nih walaupun gagal dikit.
Kemudian, sebentar lagi Jennifer akan lapar lagi nih. Sementara, momen pesta dansa sekolah adalah momen yang pas bagi dia buat hunting anak cowok. Needy berniat mengawasi Jennifer di pesta dansa tersebut. Tapi balanya, si Chip masih nggak percaya aja nih sama Needy dan masih pengen ikut ke pesta dansa. Hadah. All over Devil's Kettle, kids were getting ready for the dance. Semua anak SMA Devil's Kettle pun bersiap-siap untuk menghadiri pesta dansa. Mulai dari Chip yang sampai dibekalin semprotan merica sama emaknya, Needy didandani nama emaknya. Nah cuman Jennifer aja nih yang sedih karena udah lapar alias lemes lagi. Tayang. Saat semuanya udah ada di pesta, si Chip malah masih jalan kaki dong. Alhasil, ketemukan dia sama Jennifer. To talk to you about you-know-who. Sementara Needy masih tenang karena berasumsi Chip memang tidak datang. Jennifer merayu Chip dengan beralasan kalau Needy itu sempat suka sama Colin. Melalui kesempatan itu, perlahan Jennifer mendapatkan simpati Chip. Di sisi lain, ketika band Low Shoulder tampil di sekolahnya, Needy teringat dan khawatir dengan Chip. Dia pergi ke rumahnya, namun bener aja nih si Chip emang udah jalan dari tadi ke pesta dansa. Waduh. Needy mencoba mengejarnya, tapi sepertinya Jennifer sudah mulai kesal dengan Chip karena nggak mau diajak bersenang-senang. Ketika Needy telah menemukan mereka, namun sayangnya Jennifer sudah mulai icip-icip leher Chip. Perkelahian antar sahabat pun terjadi di sini ya guys ya. Saat Jennifer ingin menyerang Needy, untungnya si Chip masih bisa bantu nusuk perutnya nih. I go both ways. Karena si Jennifer masih lemes kali ya, dia cabut dan pergi begitu aja dong. Sementara Chip yang baru aja percaya kalau Jennifer adalah setan, dia harus mati kehabisan darah. Sedih. Needy pun menjadi galau dan sedih karena pacarnya yang mati dan sahabatnya juga udah berubah. Kemudian, Needy berniat membunuh Jennifer, aka setan tersebut. Nah, di sini ternyata adegan kembali ke awal film yang Needy sedang mengintip Jennifer. Wih, keren nih. You killed my fucking boyfriend! You... Dia pun memutuskan persahabatannya dan kemudian dia berhasil menusuk di jantungnya. Your heart. Tak lama kemudian, ibunya Jennifer pun melihatnya, dan ternyata itulah penyebabnya kenapa Needy bisa masuk rumah sakit jiwa. Di sini juga emang dia udah terlihat berubah banget, lebih tampak galak dan pede aja gitu. Karena dia juga udah sempat digigit oleh Jennifer, alhasil dia juga menyerap sedikit kekuatan setan tersebut. Bisa terbang gitu loh. Needy pun kabur dari sana dan hendak membalaskan dendam sahabatnya Jennifer. Akhirnya, misteri air terjun pun juga terjawab kalau arus pusaran tersebut juga ada ujungnya. Bahkan, pisau yang dibuang Nikolai juga ada di sana. Waduh. East towards Madison. Film pun harus berakhir dengan adegan runtuhnya kejayaan dan ketenaran band Low Shoulder. Mereka semua habis terbunuh mengenaskan oleh Needy. Rasakan pembalasanku boy, hehe. Film pun berakhir dengan adegan pembalasan Needy terhadap band indie tersebut nih guys. Karena mereka adalah biang kerok dari perpecahan hubungan Needy dengan sahabatnya dan pacarnya. Sungguh sangat menyedihkan kalau Jennifer juga emang harus berakhir dengan cara kematian nih guys. Karena emang sebagian tubuhnya juga udah dikuasain oleh setan Succubus itu kan. Tapi balanya, ia circle the power of the Satan ini terus berlanjut nih ke Needy.
Meskipun sih guna gitu kan Dinidi karena dia pakai buat balas dendam. Ya, worth it lah ya. So, bagaimanakah menurut kalian adegan mana yang paling seru? Beritahu gue di kolom komentar. Kalau menurut gue sih adegan semuanya yang ada Megan Fox nih. Hehe. Ya, maklum lah, namanya juga ngefans. And do not forget to like and subscribe this channel if you want to see another content from Film Lovers Indonesia. Nama gua Ali, salam pecinta film.